Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa sama-sama bertolabul ilmi di kediaman rumahnya Bunda Rini. Sebelum dimulai, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Yang pertama untuk orang tuanya Bunda Rini yang sedang sakit, dan yang kedua kepada keluarga Bunda Rini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayahnya. Yang ketiga kepada pengarang kitab ini yaitu Haji Sulaiman Rashid. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau didikasikan kepada umat ini bisa bermanfaat bagi diri kita, saudara kita, dan seluruh umat manusia sehingga akhir zaman. Ala hadziniyah wa fi kulli sallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua marilah kita bacakan. Mudah-mudahan wasilah pembacaan ini bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala menurut niat kita, yaitu agar orang tuanya Bunda Rini supaya Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir malah kita bacakan untuk teman-teman kita, saudara kita yang pada saat ini belum bisa hadir karena berbagai keperluan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya dan Allah bisa hantarkan kembali kepada jamaah kita untuk bisa sama-sama bertolabul ilmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk baca kitab salat. Ya. Kitab Salat. Salat asal makna salat menurut bahasa Arab ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Firman Allah langsung artinya kan. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Al-Ankabut. Lewat dulu, ini udah disampaikan kemarin. Udah. Coba baca bagian 56. 56. Oh iya udah. Iya udah. Enggak apa-apa. Ayo 56. Azan dan iqamah. Ya. Azan dan iqamah hanya disyariatkan untuk sholat fardu, sholat 5 waktu saja, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Sabda Rasulullah SAW, apabila engkau sedang mengurus kambing atau di tengah padang, maka azanlah untuk menyuruhkan sholat, dan keraskan suaramu dengan seruan itu, karena sesungguhnya jin, manusia, dan apapun yang mendengar selama suara orang azan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya. Riwayat Bukhari. Ini tentang keutamaan azan dan iqamah ya. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa walaupun kita tidak berada dalam masjid atau musola, syariat azan itu tetap dianjurkan. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai apabila engkau sedang mengurus kambing di tengah padang, in kunta fi ghanamika aw fi badiyatika fa azzanta bis shalah. Di sini kondisi orang sedang mengembala kambing itu kan kondisi sedang bekerja ya. Tetap Nabi meminta untuk membacakan azan ketika dia hendak melakukan sholat fardu, karena begitu pentingnya tentang
mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam lafal azan. Dalam lafal azan itu kan tidak melulu tentang mengajak orang sholat, tetapi inti ajakannya adalah mengajak orang kepada bertauhid. Pertama membacakan takbir, kemudian ada pembacaan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua asyhadu anna Muhammad, itu kan seperti syahadat ya. Sebetulnya seperti syahadat. Ya memang syahadat itu. Ternyata tauhid itu memang harus disyiarkan dalam bentuk azan. Cuma memang problem sekarang ini yang terjadi adalah bukan masalah azannya sesungguhnya, tapi masalah speaker. Speaker itu hari ini menjadi problem di masjid-masjid atau di tempat-tempat keramaian yang sebetulnya bisa di manajer, bisa diatur supaya fungsinya tidak bergeser. Masjid-masjid itu beberapa kali kalau mau sholat itu justru menimbulkan kebisingan dengan suara speaker yang melebihi kebiasaan. Speaker itu tujuannya ditaruh itu untuk mengingatkan orang agar waktu sholat bisa tahu. Belakangan speaker digunakan untuk hal-hal yang tidak pada esensinya. Kalau di rumah kakak tuh selalu saja ada masjid yang tiba-tiba nyetel selawatan tetapi dimasukkan ke speaker masjid gitu. Kedengaran terus dari pagi tuh sampai siang, kadang dari siang sampai malam. Ini sangat mengganggu. Bukan orang itu tidak suka dengan selawat, tidak suka dengan ngaji, tetapi kebisingan dari speaker ini yang kadang orang tidak mau ngerti. Ketika kita bilang ada komplain Pak masalah speaker, kita langsung dicap sebagai anti Islam gitu. Padahal orang yang meletakkan fungsi speaker yang tidak pada fungsinya, yang intinya untuk azan atau untuk panggilan-panggilan yang sifatnya penting, jadi tidak esensi. Untuk apa dia nyetel lagu selawatan atau nyetel lagu-lagu religi ditaruh di speaker masjid? Nah, tidak ada fungsinya sebenarnya, tidak ada gunanya. Kalau dia pengen menikmati itu ya nonton dengerin aja sendiri di rumah gitu. Atau kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak perlu menggunakan speaker keluar, kayak contoh mengaji taklim ya. Kalau kakak secara pribadi tidak mau sebetulnya ngaji taklim itu menggunakan speaker luar. Karena apa? Orang yang tidak mau ngaji atau yang tidak sempat ngaji tidak perlu mendengar apa yang kakak sampaikan yang bisa jadi salah pengertian. Khawatirnya seperti itu. Kalau orang ngaji kan sudah tahu pokok bahasanya. Tiba-tiba dia mendengar ada kata-kata dari mubalik yang sepenggal-semenggal karena dia sambil lalu. Orang yang tidak ke masjid kafir, padahal bahasanya bukan itu, cuma karena yang dia dengar sepenggal jadi salah paham gitu. Jadi salah paham. Oleh karena itu kakak lebih senang kalau ngaji itu di tempat yang khusus dengan orang-orang yang sudah terkondisikan, bukan dengan menyalakan speaker keras-keras atau sampai didengar keluar. Makanya kakak kalau beberapa kali dapat kesempatan khutbah itu, kalau bisa khutbah nggak usah keluar lah suaranya, cukup aja jemaah saja yang ada dalam masjid, tidak usah keluar. Kenapa? Ya orang di luar tidak perlu mendengarkan khutbah kakak. Karena apa? Bisa jadi kebisingan, jadi mengganggu. Yang membutuhkan khutbah itu kan yang di dalam masjid, bukan yang di luar. Yang di luar itu kan bisa jadi ada anak-anak, lansia, orang lewat, orang yang justru mungkin pengen istirahat gitu, yang kebetulan tidak bisa menghadiri Jumat tapi kemudian istirahat. Kan Jumat itu walaupun wajib juga wajib yang tertentu kan bagi laki-laki dewasa. Jadi yang tidak sholat Jumat ya bisa saja perempuan, lansia, anak-anak kan pengen istirahat siang-siang lagi panas-panasnya, malah dengerin khutbah terpaksa. Apalagi yang rumahnya tingkat, ya Allah kasihan banget. Kakak berapa kali kalau pas kebetulan agak terlambat itu lagi ada di gedung tinggi itu sangat jelas kedengeran itu. Bukan saja azan tetapi khutbah kedengaran sampai ke dalam kamarnya tingkat. Ini sangat mengganggu sekali. Jadi kita harus lebih pengertian sebetulnya para pengelola masjid itu agar suara speaker itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pada saat-saat yang tidak perlu gitu. Dilanjutkan.
Adapun untuk sholat-sholat sunat seperti sholat jenazah, sholat nazar dan sebagiannya tidak disunatkan azan dan iqamah, hanya bagi sholat-sholat tersebut kalau dilakukan dengan berjamaah disyariatkan hendaklah diserukan as-sholatul jami'ah, marilah sholat jamaah. Break dulu sebentar.